Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya dalam bahasan tentang kesehatan, yaitu senam ali. Di video kali ini saya ingin membagi tips cara melakukan senam alinya dengan baik dan benar, dan cara mudah agar tidak mengalami rasa kram yang sangat berlebih. Karena teman-teman banyak yang menginbox saya bahwa melakukannya sakit kram sehingga sulit. Sebenarnya itu hal yang wajar dan itu menjadi lumrah, disebabkan karena senam ali ini dia untuk meremajakan otot dan saraf-saraf yang mengendur, sehingga darah menjadi lancar, jantung menjadi sehat, napasnya menjadi membaik, ototnya menjadi lentur, energinya bertambah, dan secara vitalitas pria menjadi lebih baik lagi. Karena semuanya akan diremajakan dari senam ali. Karena apa? Karena di dalam melakukan senam ali kita melakukan lipatan-lipatan kepada gerak tubuh kita dari sisi-sisi yang ada pada tubuh, seperti kaki, paha, perut, dada, sampai kepada lipatan pada leher yang ada di bagian tubuh kita. Nah, lipatan ini jarang dilalui oleh kita manusia pada umumnya, karena tidak melewati hal yang seperti itu, kecuali memang dia yang ahli di dalam bidangnya, seperti ahli atlet, atau dia seorang trainer, atau dia seorang guru fitness, atau dia seorang praktisi yoga. Nah, itu wajar mereka yang terkena melakukannya. Tapi di senam ali ini ada sedikit perbedaannya, karena dia mempunyai tahapan-tahapannya. Setelah melakukan 10 gerakan inti senam ali, kita melakukan gerakan yang menyempurnakannya, 10 gerakan yang menyempurnakannya. Setelah itu nanti kita bersambung kepada 10 gerakan kesatria dasar, barulah melakukan gerakan kesatria kembangannya. Nah, jadi masih banyak tahapan-tahapan untuk melakukan senam ali, sampai kepada untuk merubah seperti namanya memperpanjang atau memperbesar pada kepunyaan pria. Jadi itu semuanya lengkap di sini. Makanya lakukannya dengan baik dan benar senam alinya, rutin, sabar, istiqomah. Lakukannya sehabis asar dan setelah melakukan sholat isya. Kenapa? Karena di dua waktu ini adalah waktu pada saat tubuh sedang rileks-rileksnya, pada saat tubuh sudah bergerak, tidak terlalu kaku, sehingga kita mau melakukan lipatan itu bisa baik dan aman. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan senam alinya rutin, kita berubah menjadi lebih baik lagi. Langsung saja kita masuk kepada gerakan inti yang pertama. Baik, di gerakan inti yang pertama ini kita sejajarkan tumit mendekati kepada pangkal paha, dan paha cetak kepada lantai. Lalu badan ditegakkan. Sebelum melakukannya, agar tidak terlalu kram, biasakan menggoyangnya seperti ini, atau melakukan gerakan-gerakan ringan. Nah, setelah itu traksi dia dengan menarik ibu jarinya ini, dilingkarin oleh kelingking ini, jari kelingking. Tarik nafas, angkat, tahan dan membaca selawat. Pas. Nah, waktu mengangkatnya ini itu betul-betul ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang sehingga ini pada otot dan sarafnya itu nanti akan diremajakan pada saat menarik itu. Sehingga kita melakukannya nanti lama-kelamaan mendapatkan manfaatnya, darah menjadi lancar. Sekali lagi saya ulangin dari sisi samping. Kita ratakan, lalu kita menggerak-gerakkan. Tarik nafas,
angkat, lepas. Nah, setelah kita melakukan gerakan inti yang pertama ini, lakukanlah gerakan yang menyempurnakannya. Posisinya tetap masih sama, cuman kita dadanya ini nanti menyentuh kepada sisi pada kaki sampai menempel. Nah, apabila tidak bisa, lakukan semampunya saja. Yang penting tarik nafas lalu membungkuk. Seperti ini saya contohkan. Nah, ini kita ulang-ulangi sebanyak 3 kali. Kita lihat dari samping. Tarik nafas. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, jadi 10 gerakan inti senam Ali ini 10 gerakan yang menyempurnakannya. Setiap intinya dilakukan 7 kali dan yang menyempurnakannya lakukan 3 kali. Oke, kita relaksasi dulu, luruskan kakinya. Baru kita masuk kepada gerakan yang kedua. Nah, baik. Di gerakan yang kedua ini kita bentuk posisinya seperti huruf L. Segi dia. Jadi ujung tumitnya tetap bersandar kepada pangkalnya. Jadi tangannya ini memegang, tangan kiri memegang lutut yang sebelah kanan. Nanti tangan kanan memegang ibu jari yang sebelah kiri. Jadi untuk supaya bisa rapat semuanya, biasakan tangannya, lakukan relaksasi dulu, gerakan ringan. Ininya digoyang-goyang supaya ini tidak terlalu kram. Digoyang seperti ini. Nah, setelah sudah merasa nyaman, ambil posisi, tarik nafas, arahkan ke pada ibu jari. Lepas. Nah, ini diulangi sebanyak 7 kali. Nah, apabila tidak mampu seperti saya rapat begitu sampai rapat, maka lakukan semampunya seperti ini aja. Yang penting dia mentraksi bagian otot sisi pada punggung ini, sehingga dia ditarik seperti ini. Nah, kalau rapat dia nanti sempurna, dia sampai menarik kepada pinggang di belakang ini. Jadi setelah melakukan ini, nanti lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Nah, gerakan yang menyempurnanya dari lipatannya ke depan menjadi ke belakang seperti ini. Kakinya ditekuk, tetap melakukan seperti huruf L. Jadi nanti sebelum turun begini, lakukan relaksasi, tetap ininya digoyang, pinggangnya digoyang, lalu tarik nafas, kecilkan perutnya, turun. Geser ke sisi arah kaki yang diluruskan. Gitu. Ini gerakan yang menyempurnakannya. Nah, ini dilakukan 7 kali. Gerakan intinya 7 kali, gerakan yang menyempurnakannya 3 kali. Lebih juga tidak masalah. Yang penting batas ukurannya 7 dan 3, jadi dia 10. Nah, jadi
Kalau sudah seperti ini, kita balas kepada, kita relaksasi dulu. Nah, kita balas kepada kiri dan kanannya. Nah, ini tadi kiri, sekarang kita ke sebelah kanan. Tetap huruf L seperti ini. Tarik tangannya supaya bisa rapat nanti. Lalu arahkan kepada ibu jarinya. Nah, ini dilakukan 7 kali. Jadi setelah ini kita biasakan menggoyangnya. Lalu lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Ini dilipat ke belakang seperti ini tadi. Ini tadi dari samping. Nah, tangan di belakang. Goyangkan pinggangnya supaya lebih rileks lagi. Tarik nafas. Kecilkan perutnya, tarik nafas dan mengecilkan perut, lalu turun. Tahan. Geser ke sisi kakinya. Nah, tadi 7 kali gerakan inti, 7 kali gerakan yang menyempurnakannya, 3 kali gerakan yang menyempurnakannya. Oke, sudah kanan dan kiri. Kita relaksasi lagi. Biasakan membuka, mengangkat, membuka. Nah, di sela-selanya itu kita agar persendiannya ini, sambungan pada paha dan pinggang ini tidak terlalu kram gitu. Karena di sini biasanya orang melakukan kram. Oke. Kita masuk kepada gerakan senam Ali yang ketiga. Yang ketiga ini, kalau gerakan kedua tadi ini dilipat di depan, sekarang kita melipatnya ke belakang. Seperti ini, membuka kakinya. Tapi tetap kepada posisi huruf L. Nah, ini biasa yang paling signifikan sakitnya itu kramnya berada di sini. Karena dia membuka kaki ini. Nah, jadi sisi pada pangkal paha di atas ini, sambungan ini akan ototnya tuh seperti ditarik sehingga merasa sakit. Nah, tapi kalau sudah sering seperti saya, lama-lama enak dia, agak sedikit-sedikit pegal. Jadi ini setelah kakinya seperti ini, sebelum kita melakukan relaksasi lagi, nah, tangannya posisikan seperti ini. Dia bisa sikut yang ini, bisa sikut yang ini untuk dasar tumpuannya gitu. Jadi ukurannya itu, yang pertama kita ambil sisi sikut sebelah luar. Tarik nafas. Turun. Lepas. Sisi luar nempel kepada lantai. Baru kita ambil sisi yang sebelah dalam. Tarik nafas. Turun. Nah, ini dilakukan 7 kali. Nah, apabila tidak sampai kepada tujuannya, maka lakukan semampunya saja. Semampunya itu tarik nafas. Nah, arahkan dia ke arah yang dituju dengan menggoyang-goyangkannya. Nanti lama-lama dia turun. Nanti kalau sudah bisa, dia akan sampai. Kalau posisi begini yang sakit sini, tapi kalau posisi turun yang nanti merasa di traksi itu bagian otot bawah paha ini. Nah, lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Lipat kaki depan, luruskan kaki yang dilipat tadi, supaya dia tidak terjadi kram. Nah,
seperti ini. Lalu tangan di pinggang dengan mengenjutnya. Nah, itu dilakukan 3 kali. Itu gerakan yang menyempurnakannya. Jadi kita balas. Sebelum kita balas, lakukan relaksasi. Nah, kita masuk kepada sebelah sisi kanan. Tetap ini dibuka. Lalu menggoyang-goyangkan agar lebih rileks. Tarik nafas. Tadi sisi luar, nah sekarang sisi dalamnya, gantian dia. Sisi dalam sampai cecah ini. Tapi kalau tidak bisa, semampunya seperti yang saya bilangkan tadi. Tarik nafas. Goyang-goyangkan, baru. Nah, ini kaki belakangnya diluruskan. Nah, ini nanti posisi ini pinggang, kalau kaki kiri yang lurus, maka otot belikat di belakang ini, sambungan antara pinggang dia akan dilekukkan, sehingga di situ nanti merasa seperti ditraksi, ditarik. Nah, nanti setelah melakukannya badan akan menjadi ringan karena darahnya lancar. Oke, lakukan relaksasi. Setelah melakukan itu, kita masuk kepada gerakan yang keempat. Di gerakan yang keempat nih, kita membuka lebar kakinya selebar rentangan tangan kita semampunya. Seperti ini, sudah maksimal. Bisa lagi ditekan semakin lebar. Nah, kalau sudah lebar begini, tangan di belakang, maju dengan menggoyang-goyangkan kakinya, supaya bagian pada persendian pangkal ini akan lebih rileks, dia tidak terlalu kram. Dengan menggoyangkannya seperti ini, nanti lebih rileks dan dia akan lebih santai. Nah, lalu kita ambil posisi, kita akan menciumnya ke situ dengan posisi tadi tuh. Menjadi tumpuannya sikut luar dan sikut dalam. Nah, ini dilakukan 7 kali kiri, 7 kali kanan. Kita mulai ke sikut dalam. Ini sebetulnya levelnya ya. Kalau ini ringan, ini lebih berat karena dia lebih membungkuk. Tapi kalau tidak bisa yang ringan, tidak bisa yang berat, lakukan semampunya saja. Semisal begini, tapi sambil menggoyang-goyangkannya. Nanti lama-lama ini terbuka, ini membuka, sehingga dia sampai kepada yang dimaksud. Jadi kita ambil sisi dalamnya. Nah, setelah dilakukan 7 kali, maka lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Langsung kaki yang ini naikkan ke atas seperti ini. Lalu kita mengarahkan ke samping. Ini kelihatannya seperti mudah, justru ini yang sulit, yang menyempurnakannya nih. Karena dia membungkuknya, posisi kakinya naik satu. Balas.
Nah, dilakukan 7 kali gerakan inti, 3 kali gerakan yang menyempurnakannya. Oke, masuk, kita relaksasi lagi, masuk kepada gerakan yang balasannya. Masih gerakan yang keempat, tapi kita membalasnya ke arah kiri. Buka seperti tadi, ke depan dan belakang, angkat sedikit seperti ini, menggoyang-goyangkan pinggangnya dengan gerakan ringan, mensejajarkan. Setelah itu kita arahkan ke tempat tujuannya. Tarik nafas. Ini kita lakukan 7 kali dengan mengulang, membolak-balik tangan ini, tangan ini, tangan ini, kiri kanan, kiri kanan. Jadi dia ada levelnya. Namun apabila tidak bisa, maka semampunya saja, dengan catatan, dengan menggoyang-goyangkan seperti ini. Nanti lama-kelamaan dia akan rileks, lentur, dan dia akan turun sampailah kepada yang dimaksud. Nah, ini nanti dilakukan 7 kali. Saya ulangin seperti ini. Tetap diposisikan kepada semaksimalnya, yaitu selebar rentangan tangan. Pastikan kakinya tetap cecah ke lantai, tidak ada ruang, tidak naik begini, tidak, tapi lurus, biar nanti hasilnya baik. Karena dia mementraksi bagian bawah ini dengan punggung belakang ini. Juga saraf kepada otot leher di belakang ini. Jadi semuanya ditraksi dan badan menjadi ringan. Nah, kita lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Kaki kanannya yang di atas, tadi kiri, sekarang kanan. Oke, sudah masuk gerakan yang keempat. Sekarang masuk gerakan yang kelima. Tetap sama, membuka selebar rentangan tangan. Nah, untuk gerakan yang kelima ini, karena kita tadi di gerakan keempat sudah main seperti ini, di gerakan kelima ini kita traksi dengan cara menarik ibu jarinya nih. Kepala bisa nyentuh kepada lantai kalau mampu, kalau tidak regang-regangkan dengan berat beban tubuh agar dia membuka bagian otot bawah paha ini. Jadi dibuka, diremajakan, dibuka, diremajakan, karena kita akan melakukan pergeseran gitu. Ini kekuatan yang tanpa harus menggunakan beban. Jika orang melakukan gerakan seperti yang kita lakukan ini, maka dia bisa mengangkat separuh dari beban tubuhnya, karena dia berkaitan dengan kekuatan jantung. Berdetak jantungnya pada saat genggaman tangannya dikepalkan sampai bergetar. Seperti ini saya contohkan. Tangan letakkan di belakang, kita arahkan, genggam kuat, lepas. Nah, waktu menggesernya ini, posisi tangan ini tetap pada lantai, menggesernya tuh. Nah, setelah sudah begitu, lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Tangan kiri memegang lutut yang kanan, tangan kanan yang arah tadi ke sana memegang ibu jari yang sebelah kiri.
7 kali gerakan inti, 3 kali gerakan yang menyempurnakannya. Jadi kita balas kepada sebelah kanan. Tahan, genggam, kuat. Lepas. Nah, ini dilakukan 7 kali. 7 kali kiri, 7 kali kanan. Baru lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Tangan kanan memegang lutut kaki yang kiri, tangan kiri memegang ibu jari yang sebelah kanan. Nah, selesai. Sudah 5 gerakan inti dari senam Ali kita lakukan. Ini badan sudah terasa ringan. Nah, pada saat merasa jenuh, lakukan gerakan seperti ini. Nanti biasanya otot bagian bawah sini dia apabila kita sudah melakukan beberapa gerakan, kita ulangi gerakan seperti ini, maka nanti dia ada suara bunyi seperti otot tuh kayak kita membunyikan tangan seperti ini. Nah, gitu. Di bagian bawah paha ini. Masuk kita kepada gerakan yang ke-6. Di gerakan yang ke-6 ini kita melipat kakinya di atas. Semisal ini 7 kali kiri, 7 kali kanan. Semisal kaki kiri di atas, kita naikkan juga kaki kanannya di atas. Jadi dua-dua berada di atas paha kaki kiri dan kaki kanan. Jadi dalam posisi begini, tarik nafas, betul-betul perut itu dinaikkan ke atas, karena nanti ada fungsinya di sini. Nanti kita kasih tahu di penjelasan berikutnya. Karena sambungannya tadi itu dari gerakan inti senam Ali, gerakan yang menyempurnakannya, gerakan kesatrianya, sampai kepada pada ukuran kepunyaan pria. Jadi benar-benar melakukan senam alinya agar hasilnya nanti ke depannya lebih baik. Terus ikut channel ini supaya tidak ketinggalan informasi. Bunyikan lonceng notifikasinya, jangan lupa mensubscribe-nya. Jika merasa ini bermanfaat, maka bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Karena ini memang jarang sekali ada, baru ini oleh saya dan pendahulu saya, karena memang sudah ada izin untuk menyampaikannya, maka disampaikanlah. Kalau dulu ini dirahasiakan, tidak banyak orang yang tahu, karena saya pribadi pun apabila belum mau ke arah menikah, ini tidak dibagi pengetahuan ini. Karena ini memang sudah zamannya, sudah di akhir-akhir, maka ini memang harus dikeluarkan, karena orang Islam itu harus sehat dan bakal menghadapi masa yang berikutnya. Karena masa kedepannya harus seorang muslim itu harus sehat, kuat di atas kaki dan tangan mereka. Mengerti maksud saya? Supaya nanti melakukan senam alinya lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh agar mendapatkan manfaatnya. Langsung saja setelah melipat ini, tarik nafas, angkat. Nah, ini diulangi 7 kali. 7 kali kaki kirinya di atas, 7 kali kaki kanannya di atas. Lalu kita setelah 7 kali melakukan itu, ambil jeda waktu yang santai. Lalu kita melakukan gerakan yang menyempurnakannya. Ini menentukan kekuatan otot perut, bahu, serta pinggang. Di sini disatukan semuanya. Karena ini akan digerakkan ke samping kanan dan ke samping kiri. Nah, ini dilakukan 7 kali kiri, kaki kanannya di atas, 7 kali
kaki kirinya di atas. Jadi agar dia lebih seimbang. Gerakan yang berikutnya. Sekarang kaki kanannya yang di atas. Ingat pesan saya, ini gunanya untuk mengecilkan perut bagian bawah. Perut bagian bawahnya adalah pondasi pada kita apabila ingin merubah atau ada hajat niat atas kepentingan kemaslahatan untuk memperbesar atau memperpanjang kepunyaan pria. Jadi kita harus serius melakukannya agar otot perut bawah ini akan menjadi lebih sehat dan ototnya menjadi kuat karena dia pondasi. Kalau pondasinya kuat, nanti yang akan dibangun nanti dia bisa menumpang kepada pondasi itu. Karena pondasinya sudah kuat, maka yang mau dituju nanti pun menjadi kuat, yaitu merubah kepada ukurannya. Jadi persiapkan, lakukan senam ahlinya benar-benar baik-baik, serius agar mendapatkan manfaatnya. Saya contohkan seperti ini. Setelah melipat ini, tarik nafas itu tahan di dada. Bisa juga nanti diturunkan ke perut. Ada waktu-waktu tertentu nanti dapat sendiri dia pada saat kapan gitu. Tarik nafas, angkat, turunkan ke perut. Nah, ini diulangi 7 kali. Setelah diulangi 7 kali, ambil masa untuk melemaskan ototnya atau beristirahat sejenak, lalu lakukan gerakan yang menyempurnakannya agar perut yang sudah dibentuk tadi dia dikunci, diikat semakin menjadi kuat dengan gerakan kanan dan ke kiri sambil mengambang. Karena di sini seperti yang saya bilang di awal, kekuatan bahu akan diuji juga di sini. Kalau tidak nanti dia gemetar. Gemetar kenapa? Karena dia tidak bisa menopang beban badannya gitu. Seperti ini ya. Alhamdulillah, 7 kali kiri dan 7 kali kanan sudah selesai. Kita lemaskan. Nah, masuk kita kepada gerakan yang ke-7. Gerakan yang ke-7 ini kita melipat kepada kaki tadi seperti gerakan yang ke-6. Hanya saja ini kita mau melatih otot pinggang belakang, sehingga gerakannya seperti ini. Maju ke depan, tarik nafas, tahan, menekan, ini diulangi 7 kali. Saya ulangi, tarik nafas, tahan, lalu menekan, nah setelah ini dilakukan 7 kali, baru lakukan gerakan yang menyempurnakannya dengan sekali jalan seperti ini. Nah, itu dilakukan 3 kali. Setelah itu balas kaki kirinya yang di atas. Tadi kanan, sekarang kiri. Tarik nafas,
tahan, tekan, Nah, ini diulangi 7 kali. Saya ulangin. Tarik nafas. turun, tahan, tekan, Lepas. Yang ditekan itu punggung belakangnya, sehingga nanti dia melengkung sejajar. Nah, baru setelah itu lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Sekali jalan dia. Rilekskan. Nah, sudah gerakan yang ke-7. Masuk kepada gerakan yang ke-8. Nah, gerakan yang ke-8 ini masih dengan lipatan yang sama. Saya contohkan seperti ini. Lipatnya. Lalu kita tangannya di bawah dan kita menidurkannya. Nah, posisinya sudah naik begini. Tarik nafas. Turunkan sejajar. Nah, ini dilakukan 7 kali. Nah, gerakan ini dia nanti seperti membuka otot bagian paha sisi sebelah atas ini. Dia seperti dibuka gini kelopaknya. Nah, jadi dia sehingga diremajakan. Nah, ini menyambung semua kepada otot perut yang menjadi pondasi. Jadi nanti kalau sudah melakukan ini, terlipat, terbuka, terlipat, terbuka, sehingga otot dan sarafnya diremajakan. Darahnya menjadi lancar. Hasilnya menjadi baik. Saya ulangin. Tarik nafas, turunkan. Nah, pada saat menurunkan itu, usahakan kepala kita pada saat titik pertama dia di lantai itu jangan bergeser, karena kalau bergeser dia makin tahanan ininya menurun. Jadi dia harus tetap ditahan. Jadi yang di pas bukaan kepada otot pahanya ini dengan maksimal. Kalau dia nanti bergeser, dia hanya turun, tapi dia ini mau dibuka, bukan diturunkan. Seperti mana? Saya contohkan kalau dia turun gimana. Kalau dia turun seperti ini, kepalanya bergeser. Nah, itu dia turun, kepalanya bergeser. Tapi kalau dia mau merasakan traksinya, bukaannya, kepalanya jangan bergeser. Contohnya, saya ulangi. Nah, ini dilakukan 7 kali kiri, 7 kali kanan. 7 kali kaki kirinya di atas, 7 kali kaki kanannya di atas. Nah, setelah itu lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Gerakan yang menyempurnakannya sama, saya tetap dilakukan seperti ini. Posisinya masih tidur, tapi kita menaikkan kakinya. Tarik nafas, turun. Nah, itu dilakukan 3 kali. Nah, gerakan ini benar-benar melakukannya, karena
nanti dari 10 gerakan inti senam alih ada 3 gerakan yang menyempurnakannya, 3 gerakan inti. Nah, itu yang dipakai untuk kita merubah kepada ukuran panjang dan besar nanti dengan sedikit ramuan herbal. Sudah pasti aman. Nanti saya kasih tahu cara-caranya agar mendapatkan manfaatnya. Maka dari itu persiapkan dulu senam alihnya, baru nanti kita mengarah pada tujuan yang dimaksud. Nah, masuk kepada gerakan yang ke-9. Gerakan yang 9 ini kita menutup, duduk seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini kita menduduki lantai, lantainya didudukin, lalu kita rebahkan, kita rebahkan tangan di kepala, lalu lututnya disatukan, tarik nafas, kecilkan perutnya, satukan lututnya. Nah, ini dilakukan 7 kali. Setelah melakukan ini 7 kali, maka kita lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Kita posisinya begini, kakinya ditekuk, kita mengenjutnya seperti ini, mengenjut. Nah, setelah itu lalu kita mentraksi. Setelah diinjut begini, balas. Jadi 7 kali gerakan inti, 3 kali gerakan yang menyempurnakannya. Jadi saya ulangi contoh begini. Dari depan sudah kita duduk kepada lantai dengan membuka kakinya, kasih ruang seperti ini tadi, mendudukinya. Nah, lalu dikasih ruang. Setelah didudukin seperti itu, lalu kita tidurkan. Tangan di kepala, tarik nafas, kecilkan perutnya, lalu satukan lututnya. Tahan, lepas. Saya ulangin. Tarik nafas, kecilkan perutnya, satukan lututnya. Tahan. Nah, itu dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, biasanya pada saat merapatkan seperti ini, itu nanti ada getaran. Nah, getaran itu sebetulnya itulah gerak alami dari tubuh. Dia memompa melatih kepada jantung kita. Jadi di sini ada perbedaan sedikit. Inilah keunggulan dari senam alih itu, dia memompa jantung itu melalui gerakan. Jadi darah itu mensuplai, mengasih oksigen kepada jantung sehingga jantungnya berdetaknya itu semakin lebih kencang, lebih normal, dan dari jantunglah memompa darah sehingga darahnya menjadi lancar. Tidak seperti, maaf katanya, obat-obatan di luar yang sifatnya untuk sebagai makanan suplemen untuk pria, untuk kestaminaannya atau untuk vitalitasnya. Nah, itu jantungnya yang langsung dipompa sehingga dia memompa kepada darah, padahal jantung itu nanti itu menjadi kaget. Kalau itu sering dikonsumsi, maka jantungnya kelamaan akan menjadi lemah. Dan sering mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, ginjalnya juga menjadi kerjanya semakin berat. Nah, itulah nanti efeknya ke depannya menjadi tidak baik. Kalau dengan senam alih
Semakin kita melakukan, semakin baik, semakin lancar, tubuh menjadi sehat. Nah, masuk kepada gerakan yang ke-10 terakhir. Ini gerakan ke-9, masuk kepada gerakan yang ke-10. Nah, gerakan yang ke-10 inilah dia stamina dari senam Ali. Apabila kita melakukannya dengan baik dan benar, maka stamina kita akan terjaga. Setelah kita remajakan semuanya, dari otot-otot, saraf, sehingga darah menjadi lancar. Nah, kalau itu sudah semua sudah kita dapati, nafas menjadi normal dengan gerakan-gerakannya, seperti melakukan push up, seperti melakukan olahraga. Jadi biasanya, ini karena masih contoh ya, biasanya kalau saya pribadi saja, apabila melakukan senam Ali ini dengan 10 gerakan inti dan penyempurnanya, itu sehabis kita melakukan itu biasanya keringat keluar banyak, sehingga baju ini menjadi basah. Boleh nanti Anda, saudara-saudara saya, lakukan supaya bisa membuktikannya. Nah, sebaiknya sebelum melakukan ini, seperti normalnya kita meminum air yang hangat agar tubuh menjadi lebih semangat dan sehat. Jadi kita langsung pada gerakan yang terakhir, pada gerakan inti senam Ali yang ke-10. Nah, ini sikutnya diletak di lantai, tangan di dagu, jempol menahan kepada dagu, lalu kaki kiri di atas atau kaki kanan di atas, nanti disilang 7 kali kaki kirinya di atas, 7 kali kaki kanannya di atas. Jadi terserah mau yang mana duluan. Jadi setelah ini naikkan dia sedikit agak membungkuk biar nanti lengkungannya bagus. Tarik nafas, angkat. Maju sedikit, tarik nafas, tahan, lepas. Saya ulangin, kaki kirinya diganti. Nah, setelah melakukan ini 7 kali kiri, 7 kali kanan, maka lakukan gerakan yang menyempurnakannya. Seperti ini, disilang kakinya seperti tadi. Tarik nafas, tarik. Balas. Nah, ini dilakukan 3 kali kiri, 3 kali kanan. Jadi setelah dia selesai semua gerakan inti senam Ali yang 10. Nah, baik, sudah kita lakukan 10 gerakan inti senam Ali dan 10 gerakan yang menyempurnakannya. 7 kali gerakan inti, 7 kali gerakan yang menyempurnakannya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, bagaimana cara menahan nafasnya? Jadi kita buka sedikit rahasianya. Pada saat menahan nafas, tahan di dada. Di situ sebenarnya kita mengingat kepada Allah, Allah, Allah gitu. Kita mengingat, baru melepaskannya Allah gitu. Jadi maksud di situ secara batiniah kita mengingat kepada Allah dengan harapan, masukkan kepada doa. Doa itu, ya Allah, jadikanlah ikhtiarku ini menjadi baik gitu. Terserah Anda dengan niat apa gitu. Apa yang mau dihajatkan, minta kepada Allah. Karena apapun ceritanya, segala sesuatu hal di muka bumi ini, apa yang kita lakukan dengan ikhtiar kita, semua terjadi itu apabila dikabulkan itu atas izin Allah. Karena kekuatan, kesehatan, keperkasaan mutlak datangnya dari Allah. Untuk itu kita memohon. Nah, itu tadi cara bernafasnya. Ketika kita menahan, tahan di dada, Allah, lepas Allah. Nah, ketika sudah ditahan di dada, tarik nafas,
bisa kita menurunkannya ke perut. Lepas Allah, tahan Allah, lepas Allah, tahan Allah. Baru setelah ditahan di dada, bisa pindah ke perut, juga bisa menahannya nanti pada pemikiran kita, sehingga dinaikkan ke atas, fokus. Biasanya tuh wajahnya menjadi merah. Jadi di situ tetap mengingat Allah. Maksudnya apa? Kalau tadi cerita batinia, baru secara kondisi keadaan, dalam sesulit apapun kita tetap mengingat Allah. Contohnya melakukan senam alihnya sulit pada saat titik yang dituju. Nah di situ kita fokusnya tetap mengingat Allah. Jadi rasa sakitnya hilang, tujuan kita kepada mengingat Allah. Jadi begitu. Terus melakukan, jadi senamnya sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau ada kata orang melakukan seperti gerakan yoga atau gerakan apalah namanya, nanti katanya masuk jin. Iya, karena dia tidak mengingat kepada Allah. Sebenarnya segala sesuatu pada diri manusia, apabila dia terabaikan atau terlalaikan dan teralihkan kepada mengingat Allah, yang diingat nanti yang lain, maka tubuhnya dikuasai dengan nafsu. Jadi kita niatnya ini untuk sehat. Setelah sehat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka sia-sialah orang yang melakukan senam alih apabila dia meninggalkan sholatnya. Jadi pondasinya tadi 10 gerakan inti senam alih, 10 gerakan yang menyempurnakannya, 10 gerakan kesatria dasar, dan gerakan kesatria lainnya, baru bisa berubah kepada ukuran jika memang ingin ada kepentingan kemaslahatan di situ. Dan pondasi yang paling dasar sekali adalah melakukan sholat 5 waktu sehari semalam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu inti dari gerak keseluruhannya. Adapun senam alih ini adalah ikhtiar untuk kita supaya lebih mendapati stamina yang baik, menjadikan diri kita sehat, melancarkan darah kita, memompah jantung dengan baik, mengatur pernapasan dengan baik, dan meremajakan otot dan saraf. Adapun di dalam sholat, itu semua sudah didapatkan, hanya saja itu kaitannya ibadah. Kalau itu wajib dilakukan, kalau ini tidak. Ini kapan kita sempat, kapan mau, kapan kita suka saja. Mungkin penjelasan ini bermanfaat untuk kita. Semoga bermanfaat dan semoga Anda menjadi sehat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.